Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linandu Darmawan, NPM 18 14 18 10 09. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai horizon tanah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Horizon tanah merupakan lapisan tanah yang berkembang dan hampir sejajar dengan pembentukan tanah. Terbentuk karena proses pembentukan tanah. Pada umumnya, horizon tanah terbagi menjadi tiga lapisan utama, tapi terkadang terdapat lapisan di atas atau lapisan di bawah, sehingga total ada 5 lapisan. O, A, B, C, R. Kurang lebih seperti itu. Nah, tampak pada gambar, terdapat 5 horizon atau 5 lapisan. Paling atas adalah horizon O, selanjutnya horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon R. Horizon O bukan termasuk horizon tanah. Kemudian horizon A adalah topsoil atau lapisan teratas atau lapisan paling atas dalam suatu tanah. Horizon B disebut juga sebagai subsoil. Subsoil di situ banyak mineralnya. Kemudian horizon C disebut sebagai parent material. Nah, di sini parent material. Kemudian saya akan menguraikan satu persatu dari masing-masing horizon tadi. Yang pertama, horizon O atau organik merupakan lapisan paling atas yang didominasi oleh bahan organik, sehingga kadang disebut-sebut bukan sebagai lapisan yang sebenarnya di dalam tanah atau not really a layer of soil. Kenapa bukan disebut lapisan tanah? Karena di situ merupakan bukan dari bahan mineral. Horizon O ini tersusun atas serat segar yang belum terdekomposisi atau sebagian telah terdekomposisi, sehingga dan telah tertimbun di permukaan yang berada di atas permukaan tanah. Jadi horizon O selalu berada di dalam lapisan atas permukaan tanah. Kadangkala horizon O juga berada di bawah karena adanya proses penimbunan. Selanjutnya horizon A, topsoil, merupakan lapisan pertama terbentuk pada permukaan tanah atau di bawah suatu horizon O yang merupakan campuran bahan organik dan sedimen, sehingga horizon A ini memiliki warna paling hitam dibandingkan dengan horizon lainnya. Kenapa? Warnanya hitam karena terdiri dari humus, berbagai akar tanaman, terdapat juga biota atau makhluk hidup, air, dan unsur hara yang tersedia untuk tanaman. Semakin hitam suatu horizon A menandakan bahwa semakin banyak kandungan unsur hara tanaman. Artinya bahwa topsoil ini adalah lapisan tanah yang paling mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Tampak pada gambar horizon A atau topsoil ini digambarkan dengan tanah yang berwarna hitam yang memiliki kedalaman cukup rendah. Selanjutnya horizon B. Horizon B di bawah horizon A tadi topsoil. Horizon B ini, ini tipe, ini subsoil ya, merupakan lapisan kedua di dalam tanah yang berwarna lebih cerah dibandingkan horizon A. Horizon B terbentuk dari adanya proses penimbunan atau iluviasi dari bahan-bahan yang tercuci di horizon A. Nah, sehingga pada horizon B ini seringkali kita menemukan tekstur atau struktur liat yang lengket karena adanya clay yang telah tercuci menuju horizon B. Horizon B mengandung sedikit unsur hara dan air sehingga terbatas untuk pertumbuhan tanaman. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada horizon B yang berwarna coklat terang ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa sebaran akar lebih sedikit dibandingkan dengan horizon A yang di atasnya tadi. Selanjutnya, horizon C atau bahan induk merupakan lapisan ketiga dalam tanah
berwarna lebih cerah dibandingkan horizon di atasnya atau horizon B tadi. Bisa dilihat pada gambar bahwa horizon C ini berwarna coklat kemerah-merahan. Berwarna coklat kemerah-merahan. Yang paling bawah itu merupakan bahan induk atau parent material. Nah, di sini tidak ada unsur hara, air, biota, atau makhluk hidup. Nah, horizon ini tersusun atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur karena tidak adanya pelepasan unsur hara. Yang terakhir, horizon R atau batuan induk atau bahasa lainnya bedrock. Nah, merupakan lapisan terakhir dalam tanah batuan dasar yang tersementasi kuat, sampai mengeras atau kita sebut soil rock, batuan keras yang belum terlapukan. Sehingga dalam horizon ini ada batuan induk yang masih ditemukan bentuk-bentuk asli batuan. Tidak ditemukan tanah, air, atau unsur hara lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah atau proses pembentukan horizon-horizon di dalam tanah dimulai dari batuan induk. Batuan induk mengalami pelapukan menjadi bahan induk atau horizon C, lalu mengalami proses perkembangan tanah yang dipengaruhi oleh iklim, relief, organisme, dan waktu lalu membentuk tanah. Sehingga proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, batuan induk. Kemudian ada juga iklim, relief, atau topografi, organisme, dan waktu. Nah, tampak pada gambar, ini merupakan proses pembentukan tanah yang dimulai dari bedrock atau horizon R. Bedrock mengalami disintegration akibat adanya hujan panas, dingin, dan pengaruh lingkungan menjadi parents material. Nah, jadi parents material. Lalu parent material yang ukurannya lebih kecil dibandingkan bedrock bertemu dengan bahan organik, akan terjadi disintegrasi atau pelepasan ukuran atau pengecilan ukuran sehingga membentuk batuan atau tanah-tanah yang berukuran lebih kecil lagi, yang gede lebih kecil. Pelapukan terus berlangsung, semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi suhu, maka proses pelapukan akan berjalan lebih cepat. Artinya pembentukan material-material kecil akan semakin cepat terbentuk. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk meningkatkan atau membentuk 1 mm tanah dibutuhkan waktu 100 tahun. Sehingga ketika memiliki horizon A yang tebalnya 20 cm, maka dibutuhkan waktu 20 juta, sekitar jutaan tahun lah. Maka proses pembentukan tanah dari bedrock menjadi parent material, lalu ada organic matter sebagai decomposer sehingga terbentuk horizon A, itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, ketika sudah terbentuk horizon A, maka sudah terbentuk horizon pada permukaan tanah atau lapisan di permukaan tanah. Selanjutnya horizon A mengalami perkembangan akibat iklim, relief, dan sebagainya membentuk horizon B. Seperti itu. Jadi proses pembentukan tanah bukan berasal dari atas, atau biasanya orang awam menyebutnya dari OA, BCR, tapi berasal dari atau dimulai dari horizon R atau bedrock atau bahan induk itu tadi, mengalami pelapukan menjadi parent material atau horizon C, lalu horizon C mengalami perkembangan tanah, kemudian karena adanya organisme, suhu, pengaruh lingkungan, iklim, relief, waktu menjadi horizon A. Kemudian ini akan berkembang sesuai dengan lingkungannya, jadi horizon B. Nah, setiap tanah ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, terakhir, kesimpulan, setiap tanah memiliki horizon yang berbeda-beda, yang terbentuk atau dimulai dari horizon R, kemudian mengalami pelapukan menjadi horizon C, kemudian mengalami proses perkembangan tanah menjadi horizon A. Lalu yang terakhir, perkembangan lagi karena adanya iklim dan lain-lain tadi, menjadilah horizon B. Cukup, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.